Banteng perunggu. Metode ini konon berasal dari Yunani kuno. Dirancang oleh seorang penemu bernama Perilos. Banteng perunggu adalah patung banteng yang terbuat dari perunggu, berongga di dalamnya. Korbannya dimasukkan ke dalam banteng melalui pintu di salah satu sisinya. Api unggun yang besar dinyalakan di bawah patung perunggu tersebut. Saat perunggu memanas, bagian dalamnya menjadi oven yang menyiksa. Korbannya akan terpanggang perlahan hingga matang. Ironisnya, Perilos merancang sebuah sistem akustik di hidung banteng yang mengubah jeritan korban menjadi suara mirip auman banteng. Sebuah hiburan yang mengerikan bagi penonton. Metode penusukan. Penusukan adalah bentuk eksekusi brutal yang digunakan di berbagai peradaban sepanjang sejarah, dari Asyur kuno hingga Kekaisaran Ottoman. Namun, mungkin yang paling terkenal menggunakannya adalah Vlad Dracula. Korbannya ditusuk dengan tonggak panjang yang runcing. Tonggak itu bisa ditusukkan melalui bagian bawah tubuh, dan terkadang melalui perut atau dada. Korbannya tidak langsung pindah alam. Gravitasi membuat tubuh perlahan melorot ke bawah, menyebabkan tonggak menembus lebih dalam dan menusuk organ-organ vital. Metode Lingchi. Lingchi yang diterjemahkan sebagai siksaan 1000 sayatan. Bentuk penyiksaan dan eksekusi yang digunakan di Tiongkok dari sekitar tahun 900 Masehi hingga dihapuskan pada tahun ke 1905. Algojo dengan pisau memberikan sayatan ke seluruh tubuh korban. Tujuannya menyebabkan penderitaan ekstrim dalam waktu yang panjang. Idenya adalah kematian yang lambat dan menyiksa akibat kehilangan darah, syok, dan tentu saja rasa sakit yang luar biasa. Ini adalah hukuman paling berat dalam hukum Tiongkok kuno, biasanya untuk kejahatan seperti pengkhianatan. Metode roda pematah. Roda pematah adalah instrumen eksekusi yang digunakan terutama di Eropa selama abad pertengahan dan awal era modern. Para korbannya diikat ke roda kayu besar. Algojo kemudian menggunakan palu berat atau batang besi untuk mematahkan tulang-tulang lengan dan kaki korban. Setelah anggota tubuh patah, roda seringkali didirikan tegak dengan korban masih terikat padanya. Burung-burung atau hewan lain kemudian bisa memangsa korban yang masih hidup, namun tak berdaya. Kematian bisa datang karena syok, dehidrasi, kelelahan, atau dimakan hewan, dan bisa memakan waktu berhari-hari. Direbus hidup. Direbus hidup adalah metode eksekusi yang digunakan di berbagai wilayah, termasuk Eropa dan Asia. Cairan yang digunakan bisa berupa air, minyak, tar, atau timah cair, tergantung kekejamannya. Korbannya dimasukkan ke dalam cairan yang sudah mendidih, atau dipanaskan perlahan bersama cairan tersebut. Kematian akibat direbus sangat menyakitkan karena suhu tinggi menghancurkan jaringan kulit dan saraf dengan cepat di seluruh tubuh. Di Inggris, metode ini pernah digunakan untuk kejahatan seperti meracuni. Honorable mention. Ada dua hukuman yang cukup mengerikan untuk kita bahas. Metode Iron Maiden. Iron Maiden merupakan lemari besi yang di dalamnya berisi paku-paku yang tajam. Korban kemudian dimasukkan ke dalam lemari besi tersebut. Iron Maiden ada dua tipe. Tipe pertama memiliki paku yang lebih panjang, dan tipe kedua memiliki paku lebih pendek agar korban tidak bisa bersandar dan akan tersiksa sehingga dapat berpindah alam secara perlahan. Metode Ponachulei. Ponachulei digunakan oleh orang pada zaman Roma kuno. Kasus ini digunakan oleh pelaku penghilangan nyawa orang tua atau keluarga. Korban akan dimasukkan ke dalam kantong dari kulit binatang. Lalu kantong yang berisi korban dilempar ke air, sehingga bisa merenggut nyawa karena tenggelam atau dimakan hewan buas. Untungnya, praktek-praktik seperti ini sebagian besar telah ditinggalkan di dunia modern, digantikan oleh sistem peradilan yang, meskipun masih jauh dari sempurna, jauh lebih manusiawi. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menemukan video ini informatif, mohon berikan like dan subscribe untuk video penjelasan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.